kayak kuntilanak itu mbak. Bener jelas kelihatan rambutnya kayak sapu duk, keras, bajunya panjang ke bawah. Jadi kuntilanaknya kurang kerimbat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wong kita galo, tapi bukan wong gilo. Guys, mau kemana kita? Mau kemana kita? Jadi hari ini aku nggak akan review pedagang kecil. Aku juga nggak akan mukbang dan jalan-jalan. Jadi hari ini aku mau ajak kalian sharing-sharing ya. Hal apa yang akan kita bahas hari ini? Sebelum itu, tolong kalian tekan tombol subscribe agar channel ini makin berkembang dan aku makin semangat bikin video, dan semoga secepatnya 10.000 subscriber ya, amin. Nah jadi apa yang akan kita bahas hari ini? Stay tune terus ya. Nah jadi hari ini aku akan sharing sama kalian. Aku ada salah seorang narasumber ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi ini adalah teman aku. Dia ini seorang anak indigo ya, atau yang mempunyai kelebihan khusus lah ya, indra keenam lah kalau orang-orang awam pada umumnya gitu kan. Nah jadi hari ini aku mau undang dia untuk kita tanya-tanya ya apa yang dia rasakan dan lain sebagainya. Jadi kita panggil orangnya ya. Oke, assalamualaikum Melati, apa kabar? Waalaikumsalam, baik mbak. Oke, Melati, kalau boleh tahu umurnya berapa sekarang ya? Umur 23 tahun. Oke, 23 tahun. Melati asli Palembang. Oke, ya. Jadi Melati ini adalah orang Palembang asli ya guys. Aku menemukan dia ini di pinggir jalan, di tepi jalan. enggak, canda. Oke, jadi langsung aja ya, kita langsung aja ke pokok pembahasannya yang akan kita tanya-tanya. Jadi aku tuh udah kepo banget, udah pengen tahu banget ya apa sih yang dirasain sama anak-anak indigo itu. Kalau kalian nggak tahu indigo itu apa, silakan searching di Google. Tapi secara umumnya itu orang yang bisa lihat antu kayak itu guys. Antu ya, menjual Palembang tuh antu. Oke. Nah, jadi Melati, kalau boleh tahu ya, sejak kapan tuh kamu mulai sadar kalau kamu tuh indigo? Sejak kapan itu? Kalau pertama kali tuh kelas 2 SD. Tapi kalau sadarnya baru SMP. Oke. Sadarnya SMP. Kayak gitu. Pertama kali kamu sadar bahwa kamu indigo itu waktu kamu SMP. Nah, itu hal apa yang terjadi dan apa yang kamu rasakan waktu kamu sadar bahwa kamu itu bisa memiliki kemampuan indigo itu? Kayak gitu. Kan sadarnya itu SMP mbak, tapi kejadiannya tuh pada saat kelas 2 SD. Jadi kan saya itu kan tinggalnya di komplek Pelaju kan. Jadi di sana tuh kan emang tempatnya tuh kata orang-orang tuh tempat peninggalan Belanda. Jadi saat itu aku tuh tidur sendirian kan di kamar. Tapi saat itu tuh aku tuh takut. Jadi tidurnya di ruang tamu, tidurnya di bawah meja. Di situ kan orang tua tidurnya di kamar. Jadi aku sendirian tidur di bawah meja. Itu pada saat kerjaanmu tidur di bawah meja. Iya, karena saking takut. Iya, karena penakut kan, jadi sumputan. Kenapa nggak ikut orang tua tidur? Ya saat itu masih kecil ya, pikirannya jadi tidur di bawah masih meja lebih aman gitu. Masih diajarin tidur sendiri kan, ternyata udah bisa kan. Terus jadi saat itu tuh jam 2 malam, seingat jam 2 malam tuh mata tuh masih sadar. Masih melek mata tuh ya. Tapi kayak lihat di atas mata tuh kayak banyak orang perang kayak gitu. Kejadian masa lampau tuh kelihatan semua. Ini kenapa ada orang perang depan mata, depan saat muka. itu pikiran kamu ya? Kenapa ada orang heran gitu kan? Bingung. Kenapa ini flashback ini kenapa bisa saya lihat kayak itu Mbak? Jadi bingung kan. Jelas benar itu depan muka. Tapi kalau mimpi kenapa mata yang melek kan gitu kan? Jadi terus? Lama itu sampai pagi. Azan subuh sudah tiba-tiba hilang sendiri karena mungkin tidur ya, jadi nggak sadar lagi. Terus sudah ke esokan harinya kayak sering ngeliat semakin jelas kayak itu. Tapi belum sadar bahwa namanya juga masih kecil kan, belum sadar bahwa itu tuh aku indigo ya, kan belum sadar ya. Belum ngerti. Iya, belum ngerti. Posisi masih kelas 2 SD ya. Berarti kelas 2 SD dong kamu pertama sekali bisa menyadari bahwa belum sadar. Kan masih kecil kan belum sadar itu indigo ya kayak itu. Jadi
Melati ini pertama sekali kejadian yang dia alami itu dia ingatnya tuh waktu kelas 2 SD. Tetapi dia sadar bahwa dia indigo itu waktu SMP. Oke. Ya. Terus Itu yang kamu lihat itu kayak perang-perang itu benar-benar kayak nyata gitu ya? nyata bener asli. Suara pedang-pedang itu kedengeran nian mak kayak itu, Mbak. Kedengaran. Suara kuda-kuda yang tunggangin itu tuh kedengeran jelas kayak gitu. Kamu nggak langsung teriak apa gitu kan manggil Enggak, orang tua? iya, herannya aku tuh cuma liatin, ih mereka tuh perang bener loh. Kayak ngeliatin aja nontonin orang perang kayak itu. Sampai suara mereka tuh yang wah jerit-jerit tuh kedengeran semua kayak itu. Oh, gitu. Iya. Oke. Jadi Melati ini pokoknya udah ketangkep ya bahwa dia ini sadar itu SMP, tapi kejadian pertamanya itu waktu dia kelas 2 SD. Jam 2 malam. Oke, lanjut ya Melati ya. Saat itu kan kamu lihat orang perang-perang gitu ya. Nah, itu apa yang kamu rasakan saat itu? Ya, apa ada rasa takut gitu? Apa ada rasa bingung? Bingung ya tadi ya. Iya. Selain rasa bingung tuh apa yang kamu rasain lagi? Nggak ada, sama sekali nggak ada rasa takut, cuma nonton aja. Oh, kayak ya anak kecil Iya. ya ada tontonan gitu ya? Iya, kayak gitu kayak aja. nonton, kayak nonton Oh, aja, gitu. Kelas 2 SD, umur 7 tahun apa iya Enggak. sepolos itu ya? Umur 6 tahunan masih itu. Oh, 6 tahun. Iya, Oke. takut. Jadi Takut. iya, nggak takut jadi ya? Oke. Nggak. Oke, jadi nggak takut ya? Iya. Nah, selanjutnya aku tuh kepo banget, makhluk apa yang pertama sekali kamu lihat? Oke, kemarin yang waktu kamu lihat perang-perang itu kan pasti dalam bentuk wujud manusia ya? Manusia, ya, Manusia. Nah, makhluk yang kayak berbentuk aneh-aneh gitu apa yang pertama sekali kamu lihat setelah dari perang-perang Oh itu? iya, banyak Mbak. Tapi yang pertama kali kuntilanak. Kuntilanak. Iya, Itu banyak perwujudannya banget. kayak gimana tuh kuntilanak? Bener nggak kayak yang di TV-TV yang pakai rambutnya panjang, baju putih? Bener nggak sih kuntilanak tuh kayak gitu? Bener. Bener Waktu banget. itu kan di depan rumah tuh kan ada pohon yang tinggi tuh, pohon pinang apa ya? Oh, pohon pinang ya kayak kelapa tapi kecil. Iya, Oh bener. iya, Itu. oke. Kan aku tuh kan emang dari kecil tuh kan insom, Mbak. Jadi Oh, tidak bisa tidur emang. Jadi kalau kecil tuh sukanya jalan-jalan sendiri dalam rumah, ngapain gitu. Jadi duduk di sofa depan ruang tamu, lihat jendela keluar, ke atas pinang ada kuntilanak bawa anaknya. Lagi itu nyusuin anaknya. Lebih gombel gak sih? Susuin enggak? Kuntilanak ya? Kayak kuntilanak itu, Mbak. Terus Terus kan masih kecil tuh kan enggak ngerti pikiran yang lain, taunya cuma kuntilanak kan. Yang jelasnya cuma itu jelas bener jelas kelihatan rambutnya kayak sapuduk keras, bajunya panjang ke bawah. Oke. Ada bayi enggak tahu pokoknya jelasnya itu. Oh, jadi kuntilanaknya kurang kerimbat. Kurang kesalon, guys ya. Oke, jadi yang pertama kamu lihat itu kuntilanak. Itu saat kamu lihat tuh ya, itu kan posisinya tengah malam, kamu intip jendela terus kamu lihat di pohon pinang itu ada Kunti, Iya. Mbak Kunti. Itu saat itu yang kamu rasain apa? Apa takut, apa teriak atau apa enggak? Enggak, akhirnya enggak takut. Wow. Amazing. Kenapa ya? Enggak tahu. Masih kecil itu kan? Iya. Kelas 2 SD kan? Oke ya. Sekarang udah dapet ya poinnya. Jadi makhluk yang pertama sekali si Melati lihat itu Mbak Kunti ya. Dengan perwujudan bener sih kayak di film-film, katanya itu bajunya putih, rambutnya panjang kayak sapu ijo, keras banget. Kelihatan ya kerasnya ya? Keras banget ya. Oh, gitu. Panjang. Saranin Mbak Kuntinya. Oh, mukanya ya, bukanya gimana? Mukanya enggak kelihatan. Oh, nggak jelas. Jadi oke. Tapi yang jelasnya enggak rato kayak itu, Mbak. Oh, ada ngeluarin suara nggak dia? Apa ketawa, apa nangis? Itu yang kedua kalinya, esok malamnya terbang sambil ketawa-ketawa, manjat ya pohon kan sebelah rumah tuh kan ada pohon mangga. Heeh. Manjat pohon mangga, sudah pindah lagi ke pohon rambutan sambil ketawa-ketawa jelas. Ketawanya gimana? Hihihi. Tapi hihihi jatuh nah. Ya Kayak gitu ampun. Merinding, guys. Sumpah, ya ampun. Nah, oke, jadi kuntilanak itu ternyata benar ya, guys. Bukan hanya ilustrasi atau halusinasi, ternyata memang benar bentukannya kayak gitu. Oke, selanjutnya sebenarnya Melati tuh ada keturunan nggak sih? Bisa lihat-lihat yang kayak gitu tuh. Biasanya kan anak indigo tuh ada keturunan tuh ya. Nah, Melati gimana posisinya? Emang ada keturunan dari papa? Oh, jadi papa Melati itu juga bisa? Enggak, tapi memang dari leluhurnya emang bisa.
Oh, jadi dari memang ada keturunan. iya, adik Oke. juga dari adik kandung Melati aku juga emang bisa juga ngelihat dia. Oh, jadi mulai dari papa, Adik. adik, sama Melati juga semuanya bisa ya. Oke. Jadi kalian tuh untuk hal-hal gaib tuh kayaknya udah biasa Udah deh ya. biasa banget. Biasa aja guys ya. Oke. Selanjutnya ada nggak sih hal yang paling nggak bisa dilupain selama kamu bisa lihat-lihat yang kayak gitu? Banyak sih mbak, banyak banget. Itu kan setelah bisa lihat tuh kan SMP tuh baru sadar bahwa aku tuh ternyata Bisa lihat ya gitu. uh-uh. Jadi dari situ tuh baru nyadar bahwa itu tuh makhluk halus yang serem gitu. Bukan manusia Iya, ya? bukan Oke. manusia. Jadi banyak ngelihat makhluk yang serem sampai tidak bisa dilupain. Contohnya Contohnya gimana tuh? misalnya kayak mana ya? Banyak sih. Uh-uh. Salah satunya misalnya ada yang cantik gitu, Oke. yang malam-malam tuh lagi kumpul sama keluarga, sama keponakan-ponakan. Ternyata ada kuntilanak yang cantik juga. Oh, ternyata Rambutnya bagus banget, ya ampun. Terus ada yang bener-bener bobrok, rainya bener-bener hancur. Oh, jadi kalau hancur-hancurnya. Oke, jadi ternyata kuntilanak yang selanjutnya ditemuin ini yang cantik itu yang rajin ke salon, guys. Aduh. Yang bobrok itu gimana itu bentukannya? Itu pernah lihat genderuwo di atas rumah bener-bener tegak di pojok atap tuh sendirian, badan besar, banyak bulu, rainya serem. Ya ampun, pokoknya saat itu langsung nangis. Jadi untuk pertama sekali saat kamu lihat genderuwo itu kamu baru nangis ya? Nangis. Sebelum-sebelumnya kan kamu biasa aja tuh, nggak takut sama sekali atau bukan? Iya. Nah, kalau ini nangis sampai Iya. Ketika sadar itu waktu SMP sering nangis. Kalian itu kan baru nyadar, itu makhluk serem ya, baru nangis, ketakutan, baru ngerasain yang kayak ketakutan kayak gitu. Oh gitu. Jadi ternyata dari sini kita bisa simpulkan bahwa memang benar yang kayak di TV-TV itu wujudannya itu memang benar ya, kayak genderuwo ternyata memang benar-benar berbulu, besar, gede ya. Jadi kamu pertama sekali tuh dia lagi atas atap gitu ya, atap rumah. Nah, atap rumah orang. Rumah ini keluargamu ya, masih keponakan ya. Oke. Jadi yang paling nggak kamu bisa lupain tuh waktu pertama sekali kamu lihat genderuwo dan kamu nangis. Oke. Yang lebih mengerikan lagi nggak ada ya? Banyak. Oh banyak ya. Banyak sih, tapi yang diingat yang pertama kali itu. Oke. Apa yang paling parah, gangguan yang paling terparah yang pernah kamu rasain? Ya, banyak dibawa ke alam mereka. Terus? Sampai nggak bisa balik kalau nggak ngeluarin suara kayak itu. Nggak ngeluarin suara gimana tuh? Maksudnya? Itu kan udah mau hampir jadi tumbal kan. Tumbal gimana? Kan waktu itu kan sempet ngontrak. Oh iya, dulu. Jadi nggak tahu bahwa di kontrakan tuh rumah untuk khusus mereka nyari mangsa kayak itu. Mungkin karena mereka yang kira masih darah suci kata mereka tuh. Jadi aku duluan yang mau mereka tumbalin kayak gitu. Pada saat itu tuh tidur sama mama, tiba-tiba langsung dibawa ke alamnya. Gelap bener, pas bangun-bangun gelap, sudah dikelilingi makhluk-makhluk gitu, make obor-obor kayak itu. Terus udah dipegangin tangan kanan kiri kaki, udah digigit-gigitin kayak itu. Aduh, merinding. Sampai bengkak kayak itu mbak. Sampai bengkak. Terus sudah lepas Rana matiin malam ini, sudah matiin. Jadi tumbalnya malam ini kan kayak itu kan. Nah, aku baca ayat kursi saat itu mbak. Oh, ingat Iya, ingat baca ayat kursi, sholawat dan lain-lain banyak pokoknya. Mereka malah ketawa, tidak bakal kata mereka tidak bakal mereka bisa dengar, tidak kata yang bisa bantu kau. Kami tidak takut dengan apa yang kau baca, tidak takut. Nah, tapi aku tetap berusaha mbak, aku berusaha untuk selalu baca ayat kursi sambil manggil nama papa kan. Alhamdulillah masih dikasih Allah nyawa. Tiba-tiba keluar suaraku tuh ke dunia nyata. Aku tuh lah gerak-gerak, tangan aku tuh tidak nyampe padahal sebelah tuh kan ada mama. Karena beda dunia kan, jadi tidak kenal kan. Nah pas itu manggil suara tuh keluar ke dunia nyata, papa langsung kayak gitu. Langsung cepet-cepet bangun mereka. Langsung dibangun-bangunin, langsung melek, langsung balik lagi ke dunia nyata. Oh gitu.
Jadi itu ya pengalaman yang paling parah itu pernah Itu yang paling dibawa, pernah parah. dibawa ke alam lain untuk dijadiin tumbal. Jadi memang bener ada ya tumbal-tumbal kayak Udah gitu 2 ya? kali itu hampir. Oh, jadi kayak di film-film Mana ada. obor-obor dikelilingi makhluk itu tuh memang bener kayak gitu ya? Dipegangin kayak itu kan ya udah ampun. digigitin, giginya tajam-tajam kayak itu. Ya ampun. Itu berarti yang dibawa ke alam sadar itu roh ya? Bisa jadi ya? Bener nggak Iya, sih? iya. Roh ya? Roh. Iya, roh. Roh. Tapi jasad kita tuh di sini. Jadi Jasad kalau masih ada. Kalau andai kamu tuh kemarin nggak bisa pulang, ya itu Udah, meninggal itu Udah, ya? iya, Astagfirullahaladzim, ya ampun ternyata di zaman gini ya. Tapi tahun 2000 berapa ya itu ya? Itu 2017 apa ya? 2017 ya? Iya. Ternyata di tahun 2012 tuh masih ada guys. 17. 2017 masih ada guys yang namanya tumbal orang pesugihan-pesugihan gitu. Banyak kan masih ya? Banyak banget. Tuh, ya ampun. Oke. Ini jadi pelajaran ya. Jadi kan bahwa memang dunia lain atau alam lain tuh memang bener-beneran ada gitu ya. Pernah nggak sih kejadian kayak gitu? Pernah. Jadi disangka orang Iya. ngapo budak ini. Ngobrol dewek. Iya, kenapa sih gilo budak ini kalau? Pernah nggak sih kejadian? Jadi itulah sharing-sharing kita sama anak indigo ya hari ini. Dan lanjut ke part 2. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe. Bye-bye.